Atharul Quran fil Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Atharul Qur'ani fil Arab. Bahasa Indonesianya jejak Al-Qur'an di kalangan bangsa Arab atau pengaruh Al-Qur'an pada bangsa Arab. Bukan bahasa Arab tapi bangsa Arab. Kanal Arabu dolin. Dahulu orang-orang Arab itu sesat. Ini bahasa Arab, kadang pakai tasdid, kadang pakai panjang mad. Jadi kalau nggak dipanjangin nggak dimadin, kalau nggak ditanda tasdidin, bahasa apa maknanya suka berubah. Kalau pakai tasdid begini dibacanya dolin, artinya sesat. Tapi kalau nggak pakai tasdid, maknanya melenceng jauh. Dolin artinya beki modal yang ulin. Ya buduna, mereka menyembah alihatan. Alihatan jamak dari ilahan, Tuhan. La tanfa'u, yang tidak memberi manfaat. Wala atur, dan tidak memberi mudarat. Mudarat itu artinya bahaya. Tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat, bahaya. Ada hadis Nabi di Jakarta. Saya enggak tahu kalau di Jakarta ada enggak restoran yang suka berkolaborasi sama tuyul. Jadi kalau supaya kita tidak dimodorotkan ya oleh makanan yang kita santap, sebelum makan makanan itu baca doa dulu. Bismillahilladzi la yadurru fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Man qara'a hadad du'a la yadurru syai'un. Tidak ada satu apapun yang bisa membahayakan. Maka baca ini kalau masuk restoran. Makan yang pertama, kalau makan piring yang kedua tambah lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tambah ayat kursi. Fahadahumullahu, kemudian Allah memberi mereka petunjuk bil Quran, dengan Quran. Wa 'allamahum, dan Allah ajari mereka at-tauhid, tauhid. Sana Allah, bagaimana mengesahkan Allah. Siapa yang tahu arti mengesahkan? Apakah yang dimaksud menjadikan Allah esa? Tauhid itu apakah artinya menjadikan Allah esa? Bukan, meyakini, tapi menisbatkan keesaan kepada Allah. Oke. Wa ja'alahum, dan menjadikan mereka khaira ummatin, umat terbaik di abad-abad yang lampau. Kurun artinya abad. Madiyatin, ya, yang lalu. Allah Ta'ala, pertama maknanya masdar. Khaira ummatin, dalam Quran juga dalam bahasa Arab ada satu kata mempunyai 4 bentuk. Dia bisa jadi masdar, dia menjadi kata sifat, dia bisa menjadi isim tabdil yang berarti lebih, dan dia juga punya makna isim tabdil berarti. Jadi 4 kata, 4 bentuk. Pertama, maknanya masdar, baikan, khair. Mana yang kedua, baik. Kaifahaluk bi khair, berarti kata sifat itu baik, bukan kebaikan. 3, kata iblis, ana khairun minhu, pada Adam, aku lebih baik. Yang keempat, ummatin, umat terbaik. Ini satu kata ini, tapi 4 bentuk, berarti 4 makna jadinya. Itulah arti khair. Masdar, kata benda, kata sifat, isim tabdil yang berarti lebih, dan isim tabdil yang berarti paling. Karena itu nanti ketika menerjemahkan lihat konteksnya. Ini khair di sini diterjemahkan apa? Terbaik. Karena isim tabdilnya tidak menggunakan kata min.
Kalau menggunakan kata min artinya lebih baik. Kalau ini tidak ada min berarti terbaik. Ukhrijat yang dikeluarkan. Linasi untuk manusia. Karakteristik umat terbaik adalah satu, ta'muruna bil ma'ruf. Menyuruh siapa? Menyuruh manusia bil ma'ruf, berbuat baik. Wa tanhauna, dan mencegah, melarang. Melarang siapa? Manusia. Wa tanhauna nasa 'anil munkar, dari perbuatan keji. Wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah. Jadi itu tidak karakternya. Satu, menyuruh orang kepada kebaikan. Dua, melarang orang berbuat kemungkaran. Tiga, beriman kepada Allah. Menyuruh berbuat baik itu dengan cara yang ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dan mencegah orang berbuat munkar dengan cara yang ma'ruf juga ma'ruf, kebaikan. Tapi mencegah orang berbuat kemungkaran dengan cara yang munkar adalah sebuah kemungkaran. Tidak boleh mencegah orang berbuat munkar dengan cara yang munkar, harus ma'ruf. Selanjutnya paragrafnya, kanal arabu ummiyina, orang-orang. Nah ini dimakan dengan dulu nih Bu. Makanan dulu nih. Dahulu orang Arab itu ummi, dulu tidak bisa tulis baca. Fad'ahumul Quran, maka Al-Quran atau lalu Al-Quran mengajak mereka ila an yaqra'u, untuk membaca, wa yata'allamu, dan belajar, untuk belajar untuk membaca. Perintah untuk itu kepada mereka ada ayat Iqra. Apa artinya Iqra, Bu? Bacalah. Iqra itu mempunyai objek, membutuhkan objek tidak? Membutuhkan. Ada nggak maf'ul bihnya di situ pada ayat ini? Alladzi hanya merupakan penjelasan dari Robika, bukan objek dari Iqra. Bahasa sederhananya, apa yang kita baca? Dalam ayat itu disebutkan nggak apa yang kita baca? Mustatir ya? Mustatir. Mana itu? Di mana dia sembunyinya? Bapak Ibu, dalam Al-Quran membaca itu ada dua kata. Satu, Iqra. Dua, utlu. Satu, Iqra. Dua, utlu. Kalau fi'il madinya, qara'a, yaqra'u, qira'atan. Fi'il madinya, tala, yatlu, tilawatan. Jadi ada qiraatan, ada tilawatan. Meskipun sama-sama membaca, tapi para ulama melihat dalam Al-Quran penggunaan qiraah dan tilawah ini agak sedikit beda. Kita lihat tilawah misalnya. Utlu ma uhiya ilaika minal Qur'an. Bacalah Al-Quran yang diwahyukan kepadamu. Jadi tilawah itu dipakai untuk kitab suci. Misalnya Al-Quran, Injil, Taurat gitu, Zabur. Sedangkan qiraah tidak hanya kitab suci maksud saya. Kalau qiraah bisa kitab suci, bisa bukan kitab suci, bisa kitab biasa, bisa bukan kitab. Misalnya alam raya itu termasuk Iqra. Yang tersirat iya, yang tersurat iya, yang terpampang di depan kita iya. Maka berdasarkan analisa bahasa seperti itu, diduga objek dari membaca pada ayat ini adalah dua ayat. Satu, ayat-ayat Qur'aniyah. Dua, ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang ada tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam raya. Itulah yang harus dibaca. Di banyak ayat disebut itu. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa wa ilal jibali kaifa wa ilal ardi kaifa.
Yanzuril insanu ila ta'ami. Makan pun pelototin. Perhatikan. Supaya apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sadari menyampai untuk sampai pada kesadaran bahwa Allah lah yang mencipta segala yang ada di alam raya ini. Alif lam kha itu apa artinya ya? Ilal akhir. Ila akhir. Alif lam kha itu artinya ila akhirihi. Maksudnya dan seterusnya. Berikutnya. Faqara'u, karena Al-Quran mengajak mereka membaca, menyuruh mereka membaca. Faqara'u, mereka pun membaca. Wa ta'allamul Qur'an, lalu mereka mempelajari Al-Quran. Wa ta'alimahu, ta'alim artinya ajaran. Ta'alim artinya ajaran. Bentuk jamak dari ta'lim. Ta'alim itu bentuk jamak dari ta'lim. Pengajaran. Ajaran itu kan yang diajarkan. Tsumma, kemudian ta'allamu, mereka juga mempelajari ulumal Yunan, ilmu yang dikembangkan oleh bangsa Yunani. Kita tahu di abad-abad dahulu sebelum Arab bangkit, yang menguasai keilmuan adalah orang-orang Yunani, orang-orang India, orang-orang Persia, Al-Yunan, Wal-Hindi, Wal-Furs. Furs itu Iran, Persia. 3 bangsa itu termasuk bangsa hebat-hebat itu. Dan yang masih tinggal cuma 2, Yunaninya sudah hilang ya. Saya dengar kenapa mereka bisa bertahan sampai begitu jauh. Saya dengar teori karena mereka selalu menggembirakan diri. Ketika misalnya ada saudaranya meninggal pun masih sempat nyanyi. Jadi, coba Bapak Ibu masih ingat nggak? Apa yang diambil oleh Arab dari India? Yang diambil oleh orang Arab dari India adalah angka. Angka. Lihat, angka itu. Angka apa itu? 3, 4, 5 yang saya tulis di chat. Itu angka apa? Ini angka apa nih? Ini angka Latin apa angka Kerawang? Kalau saya Latin nggak punya angka. Yang punya angka itu Romawi. Pertanyaannya yang 3, 4, 5 itu angka apa? Angka Arab. Yang biasa kita tulis dan kita sebut angka Arab. Yang angka 7-nya seperti huruf V. Yang angka 5-nya seperti 0. Nah, itu India. Jadi orang Arab ngambil angka dari India. Padahal mereka sudah punya angka sendiri. Merasa lebih nyaman gitu menggunakan angka India. Ya tentu saja sudah dimodifikasi. Orang Barat nggak punya angka. Kecuali Romawi. Ribet itu nulisnya itu. BLM, XLM. Maka akhirnya mereka kemudian mengadopsi angka Arab. Jadi itulah barangkali yang disebut dengan akulturasi budaya. Orang Arab ngambil angka dari India, orang Barat ngambil angka dari orang Arab. Kita lanjutkan. Al-Furs juga Persia mempunyai budaya yang sangat tinggi. Maka Bapak Ibu jangan kaget kalau sampai sekarang orang Persia itu masih dendam sama orang Arab. Kenapa? Kebudayaan mereka yang luar biasa tinggi itu diambil oleh orang Arab. Dendam mereka sama siapa? Umar bin Khattab. Itu sebabnya mereka mendukung seorang Persia membunuh Umar bin Khattab. Siapa namanya? Abu Lu'lu. Lida itu sebenarnya singkatan, disingkat dari lidalika, tapi disingkat aja jadi lida. Lida sama dengan dalika. Apa artinya? Itu. Karena itu. Lida karena itu, untuk itu. Nahadot al-ulumul islamiyah. Nahadot artinya bangkit, bangun. Nahdlatul ulama artinya bangkit para ulama. Yang ini apa yang bangkit ini? Ulum al-islamiyah, ilmu keislaman, menggeliat, bangkit. Seperti apa aja ilmu-ilmu keislaman? 1, ulumul qiraat,
ilmu Membaca. qiraat. Segitu hebatnya ilmu qiraat sampai orang-orang Kristen sirik, iri sama kita. Dari ilmu qiraat kemudian kan tumbuh kebiasaan musabaqah tilawatil Quran. Di situ terlihat irama Hijaz, Bayati, Sofa, Soba, Awan, Ros, ya, irama-irama baca Al-Quran dalam bacaan Al-Quran. Itu qiraah. Yang kedua tafsir, Masya Allah, ini berkembangnya luar biasa pesat. Secara keseluruhan tafsir itu ada 3. Satu, at-tafsir bil ma'tsur. Ma'tsur artinya dengan yang berjejak, menafsirkan Al-Quran dengan yang berdasarkan hadis, itu bil ma'tsur. Al-Quran bil ma'tsur. Yang kedua, Al-Quran bil ra'i, tafsirul Quran bil ra'i, dengan pendapat. Yang ketiga bisa gabungan antara al-ma'tsur dengan ar-ra'i. Ibnu Katsir misalnya tentu saja gabungan, sebab dia tidak mungkin hanya menafsirkan dengan bil ma'tsur, dengan hadis Nabi, tapi juga dengan pikirannya. Karena ulama-ulama besar itu pada pintar. Ilmu ketiga yang tumbuh berkembang adalah al-fiqh. Ilmu apa? Fikih. Tapi fikih tidak mungkin berkembang tanpa ada induknya. Induk fikih adalah usul fikih. Ibu bisa nggak bedakan antara fikih dengan usul fikih? Nih, ini ada ayatnya, ada hadisnya. Lalu diambil kesimpulan usulnya. Nah, setelah ambil usulnya, baru kemudian ambil fikihnya. Contohnya gini, ayat misalnya, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya ya. Bila kamu mau salat, maka basuh wajah, cuci tangan, sampai siku dan seterusnya. Kaidah usul fikihnya berbunyi begini. Al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Setelah ketemu itu, maka kemudian diambil fikihnya. Teori fikihnya apa? Kun wudu ada 6 gitu. Itu fikih itu. Yang menentukan ini wajib tidaknya bukan fikihnya dulu, usul fikihnya dulu diambil dari ayat kan. Maka kalau nggak ngerti usul fikih, jangan ambil kesimpulan fikih, bakal kacau. Sebab tidak semua fi'il amar itu menunjukkan wajib, betul nggak? Tidak semua fi'il amar menunjukkan wajib. Kulu wasyarabu, makanlah, minumlah. Itu nggak wajib. Kamu boleh makan, kamu boleh minum. Maka kalau ibu bapak belum menguasai usul fikih, jangan coba-coba langsung bikin fatwa fikih, nanti bikin kontroversi. Ilmu keempat yang berkembang adalah al-ulum al-lughawiyah, ilmu-ilmu bahasa. Bahasa Arab lah. Siapa yang meletakkan ilmu-ilmu bahasa Arab? Apa aja contohnya ilmu bahasa Arab? 1, an-nahwu, sorob, balaghah. Siapa yang peletak dasar ilmu nahwu? Abul Aswad Ad-Duwali. Ilmu nahwu itu ilmu tentang apa? Struktur kalimat dalam bahasa Arab, termasuk jabatan kata, pokoknya harokat. Dianya ilmu nahwu. Allah apa Allahi apa Allahu, itu kajiannya ilmu nahwu. Beda dengan ilmu sorof. Kalau ilmu sorof itu apa? Membentuk bentuk kata. Fil madinya apa, fil mudhari'nya apa, masdarnya apa, masdar yononya mana. Terus termasuk ilmu bahasa ini al-balaghah. Apa itu al-balaghah? Sastra. Sastranya mana menangkap keindahan bahasa Arab lewat sastra Arab. Ada majaz, ada isti'arah, bayan, ada ijaz, ada itnab. Saya dengar kalau ibu bapak sudah menguasai balaghahnya, wah, ngaji itu sudah nggak bisa semenit 2 menit, bisa 1 jam sekali karena menikmati keindahan bahasa. Di Al-Baiki yang pegang materi ini cuma 1 orang, Dr. Syatibi. Insya Allah nanti ketemu antum itu di kelas terakhir, kayaknya sih kelas swasta, harus bayar karena tidak ada dana, alokasi dana dari Pemprov. Syaratnya kita menguasai ilmu sastra Arab adalah dengan menguasai dulu nahwu sorofnya. Tanpa nahwu sorof sulit sekali untuk bisa menguasai balaghah. Ya, belajar nahwu sorofnya sungguh-sungguh supaya masuk ke balaghahnya nyaman, gitu. Tidak terseret-seret dan tidak bolong-bolong, tidak blank. Kemudian yang ikut bangkit juga al-ulum al-amah di kalangan orang Arab. Ilmu-ilmu umum seperti apa?
ar-riyadiyat, matematik. Ada orang Islam yang menguasai ilmu ini nih, ilmu umum. Antara lain namanya siapa? Khwarizmi. Lalu ilmu yang juga tumbuh berkembang di Arab adalah al-kimia, ilmu kimia. Zaman dulu Pak, satu orang ulama itu ilmunya lintas disiplin, multidisipliner. Contohnya Ibnu Rushd itu kita kenal sebagai ahli filsafat karena dia juga membahas persoalan-persoalan filsafat yang dikemukakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali di dunia Islam Timur, Ibnu Rushd di dunia Islam sebelah barat Spanyol. Imam Ghazali menulis buku tentang kesesatan orang-orang filsafat, Tahafutul Falasifah. Dijawab dan dibantah oleh Ibnu Rushd dengan menulis buku yang sama di generasi yang berbeda, tapi ketemu itu dua bukunya itu. Namanya Tahafut, kerancuan buku Tahafutul Falasifah karangan Imam Ghazali. Ibnu Rushd ini ternyata bukan hanya ahli filsafat, tapi juga ahli fikih. Karena dia juga menulis kitab tentang panduan untuk menjadi seorang mujtahid. Judul bukunya Bidayatul Mujtahid. Pada sisi yang lain, kita lihat dia juga mempunyai ilmu yang mendalam tentang optik. Bayangkan, ngerti urusan kacamata. Kalau model saya tinggal pakai doang. Kita lanjutkan. Kanal Arab, orang Arab dulu, qabaila, merupakan kabilah-kabilah mutafarriqatan yang bercerai-berai. Mutafarriqah artinya bercerai-berai. Wa katsurat artinya banyak. Bainahum, antara mereka, al-hurub, banyak terjadi pertempuran di antara mereka. Konon hanya karena persoalan yang sangat remeh-temeh. Al-harbu, bentuk jamaknya al-hurub. Jadi tunggalnya al-harbu, jamaknya al-hurub. Artinya peperangan. Kalau sudah sekali perang itu banyak anak-anak yang mati. Banyak suami-suami yang meninggal. Banyak emak-emak jadi janda. Baca Al-Quran, datang wa'allamahum, dan mengajarkan kepada mereka al-ukhuwah. Apa al-ukhuwah? Persaudaraan. Al-ukhuwah artinya persaudaraan. Para ulama-ulama kita Indonesia, khususnya ulama NU, membagi ukhuwah itu banyak. Yang pertama al-ukhuwah al-basyariyah itu artinya persaudaraan sesama manusia. Yang kedua al-ukhuwah al-watoniyah, persaudaraan satu bangsa. Yang ketiga al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan antar umat Islam. At-ta'awun, apa arti ta'awun? Tolong menolong. Fa'asbahu, karena mereka diajari ukhuwah, mereka diajari tolong menolong. Fa'asbahu, maka mereka ummatan wahidatan qawiyatan, satu umat yang kokoh kuat, satu umat yang kuat. Ummatan wahidatan qawiyatan. Selanjutnya, qala ta'ala, saya hanya mengingatkan aja nih. Qala itu fi'il apa? Fi'il madi ya. Ini bahasa Arab apa bukan? Bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya qala artinya berkata. Kalau qalu artinya mereka berkata. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, terjemahannya, berpegang teguhlah kalian bihablillahi, kepada, jangan dengan, pegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jami'an, seluruhnya, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Tafarraqu itu fi'il apa? Mudhari. Fi'il madinya apa? Tafarraqo, betul. Mudhari'nya ya tafarraqu. Kenapa jadi tafarraqu padahal fi'il mudhari? Karena
Tuh, tanya dibuang satu. Aslinya wala tatafarraqu. Ya. Wadhkuru, dan ingatlah nikmatallahi, nikmat Allah alaikum, kepada kalian. Bapak Ibu lihat, dalam bahasa Arab nikmat dalam bahasa Indonesia itu tulisannya pakai ta marbuto apa pakai ta perahu? Marbuto. Boleh nggak kita tulis ta perahu nikmahnya? Nggak boleh. Dalam Al-Quran nikmat itu ada dua. Ada nikmah pakai ta marbuto, ada nikmat berarti pakai ta perahu. Tata nis. Ada nikmah, ada nikmah, ada nikmah. Banyak ulama bahasa yang membedakan dua nikmat dalam Al-Quran itu. Kalau pakai tak marbutoh itu berhubungan erat dengan nikmat Islam, nikmat keberislaman. Allah beri petunjuk, beri iman, beri Islam, maka pakainya nikmat. Kalau nikmat pakai tak tanis itu konon katanya nikmat yang lain, bisa persaudaraan dan lain sebagainya. Ini lihat di Al-Quran tadi, ayat tadi, id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi nikmatihi ikhwanan. Jadi ini bukan nikmat keberimanan, tapi nikmat persaudaraan. Tapi ini sekedar teori, belum tentu benar juga. Intinya sih dalam Al-Quran ada dua nikmat, ditulisnya pakai ta marbutoh, kadang-kadang ditulis juga pakai ta. Ini sama juga dengan rahmah. Ini hebatnya Quran. Rahmah itu harus pakai ta marbutoh nggak? Boleh nggak pakai ta tanis? Di Quran ada dua-duanya. Boleh rahmah pakai ta marbutoh, boleh rahmat pakai ta tanis. Misalnya itu juga sama dengan konteks nikmah tadi, nikmah dan nikmat. Bapak Ibu, baik, terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.